Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Pemecutan, di mana dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Putu Karmila Anyaning Utami, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 11 Sumeneb, Bapak Nengah Kadek Slamet SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Pemecutan yang kami hormati. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Diwasa, karena berkat anugerah beliau kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pendampingan kedua individu pendidikan guru penggerak angkatan 11 dengan topik merumuskan prakarsa perubahan visi sekolah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan doa, lalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan oleh sambutan kepala sekolah, pengenalan kegiatan dan perkenalan PP, pembacaan puisi, pemaparan filosofi pendidikan KHD dan pengertian visi, melengkapi kalimat rumpah dan diskusi visi sekolah. Selanjutnya kesimpulan, penguatan dari pengajar praktik, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara hari ini dengan berdoa bersama. Yang mohon izin untuk memimpin doanya Bapak. Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa kegiatan kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu dimohon untuk tetap berdiri karena selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 4 Pemacetan atau yang mewakili. Untuk Ibu Kamila, kami persilakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya Nangkai. Yang terhormat Bapak selaku pendamping pengajar praktik guru penggerak, Bapak Wisnu selaku pemateri pada kegiatan hari ini, dan juga rekan-rekan guru. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah membuka secara resmi kegiatan ini. Saya harapkan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang di sini bisa mengambil dan belajar sama-sama, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Wisnu bisa bermanfaat bagi kita semua demi meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah kita yang tercinta ini. Dengan mengucapkan Om Mawigena-mastu Nama Sidang, saya buka acara ini secara resmi. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung saja masuk ke acara inti, di mana yang pertama adalah pengenalan kegiatan dan perkenalan dari Bapak. Menurut Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya salam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Pemacetan atau yang mewakili, karena kebetulan saat ini ada kegiatan IKN dan seluruh kepala sekolah di Kota Denpasar. Yang terhormat juga Bapak Wisnu selaku calon guru penggerak yang dari SD Negeri 4 Pemacetan, dan yang Bapak Ibu semuanya yang ada di sini yang saya hormati pula. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini yang adalah pemateri anak ada selamat. Kemudian kebetulan yang bertugas sebagai PP, maupun sebagai pengajar praktik dari calon guru penggerak di angkatan 11, dan saya bertugas itu di SD Negeri 11 Sumatera. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini sebenarnya adalah mereview atau kita akan melihat visi misi sekolah, apakah sudah berdampak kepada siswa, apakah sudah belajar berkemajuan apa yang dipresentasikan dari sekolah ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam kesempatan ini bukan berarti akan mengubah visi misi sekolah yang Bapak Ibu sudah jalankan, yang sudah bagus, kita akan ubah pada saat ini, bukan. Tetapi kita akan mereview, kita akan mengecek kembali dengan apa yang sudah dipelajari dari Bapak Wisnu selaku guru penggerak, karena beliau kemarin di bulan kemarin sudah mempelajari tentang visi misi guru penggerak. Nah, itu akan menjadi dasar bagaimana kita akan mereview dari visi misi yang ada di sekolah. Nah, apapun keputusannya nanti, apakah nanti akan diganti, dilengkapi atau dibiarkan, dan sepenuhnya akan dikembalikan lagi ke kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, sebagai manajerialnya, dan nanti akan berproses. Kalau mau dirubah, karena itu akan melewati proses juga, dan semata-mata dengan sekarang ini akan dirubah. Kita akan dikembalikan ke kepala sekolah dan Bapak Ibu salah satu yang nanti bertugas di sini sebagai pengajuan dalam pendidikan, terutama visi-misi yang berpihak kepada anak. Oke, jadi ya tidak ada salah persepsi, begitu ada guru penggerak datang visi-misi sekolahnya dirubah, tidak seperti itu. Jadi kita di sini tidak ada labellisasi
kasta tinggi atau kasta rendah, kasta yang ikut bergerak, kasta yang tidak bergerak, tidak ada seperti itu. Jadi kita sama-sama berkolaborasi, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam memajukan pendidikan kita, yang mana arahnya adalah berpusat kepada siswa. Jadi bagaimana memajukan pendidikan itu untuk bergerak pada siswa. Dikenakan, perlu dipahami, biar kita sama-sama saling mengerti. Baik, untuk selanjutnya dan disini sebagai moderator warga, jadi sebagai moderator yang nanti acara kegiatan ini difasilitasi oleh Bapak Wisnu sebagai calon guru pengeras di angkatan 11. Semoga dan berharap nanti bisa semua berpartisipasi aktif, saling memberikan masukan sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang berdampak kepada kemajuan bidang pendidikan. Jadi waktu dan kesempatan yang kembalikan. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan puisi Aku Melihat Indonesia dari Pak Guru Wisnu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dimulai, sebelum saya membacakan puisi, semoga nggak ada masalah lagi. Tadi sudah dicek speakernya apa, tiba-tiba nggak mau. Terus sudah dicek juga proyektornya apa, tapi tiba-tiba juga nggak mau. Ya semoga ini ada kendala lagi. Untuk kesepakatan kegiatan hari ini, sebelum saya bacakan puisinya, mohon ada diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait keaktifan. Mohon Bapak Ibu peserta semua ikut berperan aktif dalam kegiatan hari ini. Yang kedua, mohon HP-nya di silent agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain atau menghargai orang yang berbicara. Seperti ini Bapak ini. Kita lanjutkan. Nah, jadi saya akan bacakan puisi ciptaan dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Mohon ekspektasinya jangan terlalu tinggi karena ini pertama kalinya saya membacakan puisi di depan Bapak Ibu semua. Nah, kembali kayaknya agak bermasalah sedikit kabel konektornya. Oke, apakah kita ke sesi pembacaan dulu? Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melihat. Itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pakur Pelarang, bukan lagi Pakur Pelarang yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat manusia, tapi aku melihat mata Indonesia. Sekian puisi dari saya terkait aku melihat Indonesia. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu semua. Nah, setelah mendengar puisi tentang aku melihat Indonesia, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa isi hatinya atau apa yang terlintas setelah mendengar puisi tersebut? Pak Jadi, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Oleh itu, sini saya mengingatkan beberapa baik puisi dari yang sudah kami paparkan. Aku melihat Indonesia dengan figur melihat Indonesia. Jadi dalam pikiran saya mengartikan berbagai banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia berkaitan tentang suku, ras, agama maupun budaya dan kebudayaan yang ada, itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak. Yang artinya dari berbagai banyaknya keragaman itu, maka salah satu yang menonjol di mata dunia adalah Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jadi. Katakan dulu Pak Jadi ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira ada yang lain mungkin? Jika cukup, ya jadi seperti itu ya. Bahwa yang saya tangkap juga sama. Apapun yang disampaikan, apapun lagu yang didengarkan, apapun bahasa yang digunakan, semua itu tidak ada bedanya, melainkan semua adalah Indonesia. Jadi puisi ini menggambarkan beraneka ragam hal yang dimiliki oleh Indonesia, baik itu suku, ras, agama, lagu, bahasa, semuanya dijadikan satu, bahwa semua adalah Indonesia. Itu yang saya pahami. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, Bu Bella, saya izin langsung lanjut. Nah, sebelum saya nanti arahnya memang tujuannya seperti yang saya bilang, yang seperti yang disampaikan oleh MC Bu Bella, bahwa kegiatannya adalah memang tentang visi. Namun sebelum masuk ke visi, saya ingin menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena marwah pendidikan di Indonesia itu berkembang dari filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi beliau mengatakan pendidikan adalah tuntunan, di mana guru bertugas untuk segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru menuntun siswa agar bisa si anak tersebut menjalani kodratnya sehingga mampu meraih kebahagiaan, kesuksesan, ya, sebagai manusia atau sebagai individu yang perlu bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, ya, saya ingin menyampaikan bahwa dari sana kita bisa melihat pendidikan itu adalah tuntunan. Tuntunan dalam apa? Tuntunan dalam mengantar si anak tersebut mencapai cita-citanya. Karena ketika dia mencapai cita-citanya, di sanalah titik kebahagiaan tertingginya, ya, baik sebagai individu dan nantinya sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini saya perlu menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah proses memberi tuntunan, seperti yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara. Namun itu ada sedikit miss biasanya antara pendidikan dan pengajaran.
Jadi yang mana saya berikan di sana ada circle, 2 lingkaran di luar dan lingkaran di dalam. Yang mana lingkaran di luar itu adalah semesta pembicaraan kita adalah pendidikan, dan pengajaran itu ada di dalamnya. Jadi pengajaran itu adalah grup terkecil daripada pendidikan, yaitu proses transfer ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup secara lahir dan batin dari guru kepada siswa. Namun pendidikan itu lebih kompleks, jadi tidak hanya pengajaran, ada mengarahkan, ada menumbuh kembangkan potensinya dan lain sebagainya. Pengajaran itu hanya bagian dari pendidikan. Jadi ketika kita berusaha menjadi guru yang mendidik siswa, kita harus menggunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk bisa mengantarkan siswa mencapai cita-citanya kelak. Ya, sehingga salah satu prosesnya adalah pengajaran dan tuntunan itu sendiri. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, ya, otomatis gimana sih agar kita bisa mengantar siswa, menuntut siswa ke cita-cita mereka? Tentu kita harus memiliki poin-poin penting yang harus kita terapkan selaku guru. Yang pertama adalah berpusat kepada siswa. Nah, ini sebenarnya orientasi hari ini kegiatannya yaitu berpusat kepada siswa. Kenapa berpusat kepada siswa? Mungkin banyak Bapak Ibu guru yang mendengar kata berpusat kepada siswa. Ya, berpusat kepada siswa itu seperti apa? Jadi segala pendidikan yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan siswa. Jadi ada 3 prioritas dalam pendidikan. Yang pertama, prioritas pertama kita adalah siswa, prioritas kedua kita juga siswa, dan ketiga kita juga siswa. Jadi tidak ada hal lain yang kita lakukan selain untuk kepentingan siswa. Jadi semua yang dilakukan oleh guru itu semata-mata untuk kepentingan siswa. Itu maksud dari berpusat kepada siswa. Plus mengenali potensi siswa, bagaimana cara kita mengantarkan dia ketika kita tidak tahu di mana tempat dia ingin bermuara. Maka dari itu perlu adanya pengenalan potensi siswa, dan ini di kurikulum Merdeka menggunakan tes tes pengawal atau biasanya dibilang tes diagnostik. Ada 2, diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Nah, di sini cara kita untuk mengetahui potensi siswa itu di mana. Makanya di sini dia tidak suka matematika, tapi di IPA dia suka, nggak apa-apa, nggak suka di IPA, di bahasa Bali dia bisa, silakan. Jadi seperti itu, potensinya di mana. Jadi kita tidak menuntut semua siswa itu bisa di semua mata pelajaran, ya. Tapi kita perlu tahu dia bisanya di mana, dia sukanya di mana, dan potensinya di mana. Nah, selanjutnya memfasilitasi siswa. Jadi kita sebagai guru harus memfasilitasi siswa. Jadi kita sebagai fasilitator, yang mana dulunya kita menjadi pusat informasi, tapi sekarang kita menjadi yang memfasilitasi kebutuhan siswa. Jadi untuk dia mengenal, kadang-kadang anak SD itu nggak tahu dia cita-citanya masih terlalu tinggi, dan dia nggak tahu potensinya dia itu bisa nggak meraih cita-citanya itu. Kita nggak tahu. Nah, tapi kita yang bertugas memfasilitasi mereka, bahwa kita harus paham potensinya apa, kita fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang. Contoh misalkan mereka memiliki potensi di bidang matematika, ya kita fasilitasi dengan adanya kegiatan klub matematika. Oh, mereka berpotensi di bidang tari, kita fasilitasi dengan kegiatan tari atau seni tari atau pentas seni budaya di jenjang semester dan lain sebagainya. Begitu juga di kelas. Di kelas siswa suka belajar dengan cara visual. Setelah dites diagnostik dia sukanya visual. Berarti kita fasilitasi dengan video. Oh, mereka sukanya mendengarkan di pembelajarannya. Oh, kita fasilitasi dengan cara apa? Ceramah. Jadi ceramah itu bukan metode pembelajaran yang buruk, asal tepat guna, asal sesuai dengan tipe belajar daripada siswa itu. Kalau zaman dulu mungkin orang anti dengan pembelajaran ceramah, metode ceramah gitu. Tapi sekarang sebenarnya itu dibenarkan asal tipe belajar siswanya memang auditory. Kecuali yang keliru itu adalah ketika tipe belajarnya visual atau kinestetik, tapi bapak ini ceramah, itu yang keliru, bukan salah, yang keliru. Makanya sekarang
merdeka belajar. Jadi belajarnya dengan cara apapun diperbolehkan. Kalau seandainya nanti ada yang bilang, oh nggak boleh metode ceramah, nah, itu salah. Harus lihat dulu konteksnya di pembelajaran siswanya bagaimana. Terus meningkatkan keterlibatan siswa. Nah dari sini kita perlu meningkatkan keterlibatan siswa. Kenapa? Kalau dulu itu teacher center, guru sumber informasi satu-satunya, mereka hanya akan mendengarkan, mengamati, melihat. Tapi dengan kurikulum merdeka ini diharapkan mereka itu aktif terlibat di kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi kita bentuk kelompok, mereka yang diskusi, mereka yang mempelajari materi tersebut, mempresentasikan dan lain sebagainya. Jadi tingkatkan keterlibatan siswa, karena apa? Semakin banyak siswa terlibat, makanya semakin paham mereka akan pengetahuan yang kita sedang belajarkan, seperti itu. Saya juga mengalami hal yang sama ya. Jadi ketika dijelaskan saja, mungkin secara teori kita paham, tapi secara praktek ternyata banyak hal-hal yang tidak kita duga di lapangan itu terjadi. Sehingga dengan kita semakin banyak terlibat, sebenarnya kita semakin paham secara utuh, bukan hanya secara teori. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan program alam dan program zaman. Nah, maksud program alam dan program zaman ini apa? Program alam artinya menyesuaikan dengan keadaan alam atau lingkungan di sekitarnya. Kalau kita di Bali, kita perlu menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal di Bali. Yang paling sering ya itu karate, seperti itu ya. Yang seperti itu yang harus kita belajarkan, bagaimana caranya menghargai sesama, menghargai lingkungan, dan tentunya mempertakuan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hal-hal seperti itu, kearifan lokal seperti itu harus kita sisipkan. Makanya sekarang ada juga proyeknya itu seperti kegiatan ular kelakar, bikin taler dan lain sebagainya. Kenapa hal itu disisipkan di proyek P5 ya? Karena ini menyesuaikan dengan kodrat alam. Mungkin kalau di Jawa nggak bikin kelakar, apapun itu, tapi yang ada di daerah setempat menyesuaikan dengan kodrat alam. Kalau kodrat zaman gimana? Nah ini yang masih sebenarnya jadi kebingungan bagi beberapa guru. Jadi kodrat zaman itu adalah menyesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, siswa sekarang itu adalah generasi alpha. Jadi kita mungkin ya akan 90-an ya sampai 2000 mungkin bisa dibilang generasi apa ya, milenial. Habis itu generasi Z. Nah, yang 2000 sampai sekarang. Terus yang sekarang ini generasi alpha. Generasi alpha ini adalah siswa yang mayoritas kegiatannya itu ada di dunia digital. Mereka tidak terlepas dari dunia digital, baik itu sosial media, game, dan lain sebagainya. Apakah dulu kita dibajarkan dengan digital? Tidak, karena zamannya belum seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kodrat zaman. Terus apakah anak tahun 80-an dikenalkan dengan pembelajaran yang berbasis digital? Tidak, belum juga. Nah, sekarang ini yang menyesuaikan. Jadi kita yang disuruh menyesuaikan dengan kodrat zaman, memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kalau sekarang penuh dengan digitalisasi, ya sekarang kita upayakan pembelajarannya juga dengan digitalisasi. Dan ini mungkin terasa berat di awal, tapi akan enak di akhir. Dan saya sudah merasakan hal itu. Ketika semua pembelajaran diarsip di dunia digital, tahun-tahun berikutnya itu tinggal pakai aja, nggak perlu ulang buat lagi. Sampai berapa puluh tahun pun jadi guru, asal masih relevan, masih bisa dipakai. Kalau itu kurang relevan, ya kita ini lagi dikit biar relevan, seperti itu. Nah itu apa yang ingin saya sampaikan terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya banyak, tapi saya kasih ringkasannya singkat-singkat seperti itu. Kita lanjutkan ke pengertian visi. Visi hal yang sering terdengar, sering kita baca di instansi-instansi manapun, mungkin ada visi, tapi pernah nggak terbayang visi itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya bisa dianalogikan seperti bagaimana seorang guru menanyakan masa kecil kalian waktu kecil itu, misalkan ketika jadi siswa cita-citanya apa? Itu sebenarnya guru lagi menggali visi mereka. Dan tes diagnostik tidak selalu harus dengan tes, itu juga bisa.
Dengan nanya, kira-kira cita-citamu jadi apa? Itu sudah diagnostik, tes diagnostik. Ceritanya apa? Sehingga kita bisa mengarahkan dia ke potensi maksimalnya. Oh, cita-cita saya pengen jadi pelari, Pak. Ya udah, arahkan untuk jadi pelari dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Oh, saya maunya menggambal, ya udah, arahkan tabung. Oh, saya pengennya jadi pemain sepak bola seperti Ronaldo dan Messi. Ya kita adakan kegiatan seperti itu di olahraga. Jadi seperti itu. Nah, terus visi itu apa? Pertanyaan sering diajukan, mau jadi apa jika sudah besar? Nah, dia kadang-kadang biasanya ketika nanya seperti itu, anak-anak menjawab dengan semangat. Oh, saya ingin jadi presiden, Pak. Kalau anak-anak zaman dulu bilangnya kayak gitu. Saya ingin jadi dokter, Pak. Saya ingin jadi polisi, Pak. Tahun 2018 saya mengajar di SD Bali Bagus School. Saya tanya pertanyaan yang sama. Jawabannya, saya ingin jadi YouTuber. Saya ingin jadi konten kreator TikTok, Pak. Saya ingin menjadi selebgram, Pak. Loh, apakah itu salah? Ya tidak. Itulah pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman. Karena zamannya sudah berubah, cita-cita anak pun berubah. Seperti itu. Ya, maka dari itu visi juga kalau masih relevan dilanjutkan, kalau tidak relevan ya dirubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Karena sebenarnya tidak ada yang abadi. Kalau visi tidak berubah, ya tentunya tidak sesuai dong dengan kodrat alam dan kodrat zaman sekarang. Cita-citanya saja berubah. Apakah kita kaku, visi kita tetap harus sama? Seperti itu. Jadi itu yang harus jadi pertanyaan bagi kita ya. Entah kita sebagai guru atau kita jadi kepala sekolah nantinya atau mungkin jadi pengawas nantinya, ya ini harus dipahami bahwa visi itu bukan suatu hal yang abadi. Ketika paradigma pembelajaran bergeser, ketika kurikulum berubah, ketika zamannya sudah berbeda, ya kita perlu melakukan suatu perubahan yang menyesuaikan dengan keadaan sekitar, keadaan saat ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu. Oke, ini menurut KBBI ya. Jadi menurut KBBI saya ambil dulu sumbernya valid sehingga mungkin Bapak Ibu mudah percaya sebelum saya kasih pemikiran saya seperti apa. Jadi visi menurut KBBI itu ada beberapa pengertian ya, yaitu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu bahasanya mungkin teoritis ya, menggunakan diksi-diksi yang ya mungkin sulit untuk dibayangkan. Tapi bagi Bapak Ibu saya masih yakin masih bisa. Nah, namun bagi saya pengertian visi menurut saya pribadi adalah seperti ini. Visi adalah sebuah gambaran masa depan yang disusun dalam sebuah kalimat yang mampu menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak untuk mencapainya. Jadi acuan yang diambil dari gambaran masa depan. Kita mau sekolah ini seperti apa sih? Kita mau anak kita seperti apa sih? Nah, dari sana kita kemas dalam kalimat yang mana itu akan terpatri terus di sekolah dan menjadi acuan kita dalam bersikap bertindak sebagai guru. Sehingga apa? Sehingga semakin jelas visi tersebut, maka semakin mudah kita merancang serta merencanakan upaya-upaya dalam memenuhinya. Kalau visinya rancu, tidak jelas, ya kita juga kebingungan dalam mencapai visinya, dalam misi-misi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Seperti itu. Maka dari itu visi tersebut harus merupakan gambaran masa depan sekolah kita. Kalau kita bicara visi sekolah ya, karena ada visi sekolah, ada visi instansi, ada juga visi pribadi. Ya mungkin tidak banyak yang tahu, saya pun sebenarnya baru kepikiran sejak ikut guru penggerak ini. Jadi ada visi pribadi. Saya berpikir, emang ada visi pribadi gitu. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya ikut guru penggerak, oh iya,
visi pribadi, apa yang saya ingin ke depannya itu juga sudah visi. Cuma ya kita tidak pernah mewujudkannya dalam kalimat, itu aja bedanya. Bapak Ibu pengen punya keluarga yang harmonis, anak-anaknya sehat, terus rumahnya besar, mobilnya banyak, gitu misalkan, itu juga visi. Cuma bedanya Bapak Ibu tidak susun dalam sebuah kalimat. Dan Bapak Ibu tuliskan misinya, langkah saya seperti ini untuk menciptakan visi saya itu, kan itu bedanya. Sebenarnya Bapak Ibu semua punya visi, cuma tidak Bapak Ibu buat dalam sebuah kalimat atau tidak Bapak Ibu rancang dalam sebuah tahapan-tahapan dalam bentuk mewujudkannya. Itu bedanya. Jadi visi pribadi, visi sekolah, visi instansi ada, ya seperti itu. Nah, jadi pengertian visi seperti itu bagi saya. Semakin jelas visi tersebut, semakin mudah untuk dicapai. Dengan tentunya merumuskan misi yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai berproses bagaimana sih cara menyusun visi dengan kalimat rumpang. Saya bagikan dulu kalimat rumpangnya ya. Seperti yang di depan, cuma saya kasih selembaran biar Bapak Ibu bisa tulis. Oke. Nah, ini mengisi kalimat rumpang ini mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah game ya, untuk membuat sebuah kalimat yang tersusun rapi dari kalimat awal yang diberikan. Sebenarnya ini juga bisa sebagai salah satu langkah kita dalam membuat visi. Dengan mengetahui keinginan kita terhadap siswa, kita bisa mereka-reka visi itu nanti arahnya kemana. Contoh, kali pertama kita memberikan murid-murid yang bagaimana. Kan mulai Bapak Ibu menggambarkan tuh dalam pikiran, saya maunya muridnya yang kayak ini, disiplin, terus hormat, terus pintar, suka menolong dan lain sebagainya, terserah. Mulai membayangkan. Terus kita percaya bahwa murid adalah apa? Murid adalah apa? Menurut Bapak Ibu guru, murid adalah apa? Oh, murid adalah anak saya yang harus saya belajarkan, seperti itu mungkin. Atau mungkin adalah generasi penerus bangsa, atau mungkin apa? Silakan. Nggak usah pikirannya yang ribet-ribet. Ya, yang ada benar salah di sini tentunya. Karena apa? Kan merdeka belajar. Mau ekspresinya sebagai apapun dianggap murid-muridnya bebas. Terus di sekolah saya mengutamakan apa? Apakah saya mengutamakan kepentingan siswa, ataukah saya mengutamakan layanan pendidikan, atau saya mengutamakan kesenangan daripada orang tua bahwa anaknya sukses, gitu misalnya, atau anaknya tamat dapat sekolah yang baik nanti di SMP. Begitu juga kalimat berikutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Bahwa dia adalah yang harus diprioritaskan, atau dia adalah pembelajar yang harus menunjukkan potensinya agar bisa mencapai cita-citanya, atau apa? Bebas. Ya, begitu juga kalimat berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk ngapain. Dan kita warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ya, saya ingin menggali bayangan Bapak Ibu itu seperti apa sih gitu loh. Karena setiap orang mesti sama-sama jadi guru, tapi isi pemikirannya, gambarannya pasti berbeda-beda. Seperti itu. Ya, jadi mungkin saya kasih waktu 5 menit. Kalau tadi lewat nggak apa-apa. Yang sudah saya bacakan, yang belum apa-apa.
Ya sama-sama belajar. Siapa tahu besok-besok Bapak Ibu ingin bikin visi ya mulai dari kalimat rempang seperti ini bisa. Meski ini bebas ya, cuma saya ingin Bapak Ibu memang benar-benar memahami filosofi pendidikan yang tadi menurut Ki Hajar Dewantara, sehingga arahnya bisa sesuai dengan harapan dari Ki Hajar Dewantara, berpusat kepada siswa, potensinya dimaksimalkan, terus Pak dia difasilitasi, ya dituntun, ya untuk bisa menjalani kodratnya. Terus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, gimana sih keadaan lingkungannya sekarang, gimana sih zaman sekarang ini, anak-anak itu tipe belajarnya atau lain sebagainya. Ya, jadi agar apa yang dipahami tentang filosofi pendidikan itu bisa diimplementasikan dalam kalimat rumpang ini, ya. Tapi kalau menurut saya enggak, mau berpikirnya out of the box boleh juga sebenarnya, nggak masalah ya. Karena ini berkaitan dengan kita sebagai guru gitu aja sebenarnya, maunya arahnya kemana, anak-anak ini mau kita arahkan kemana. Bapak Ibu juga jangan berpikir harus yang panjang-panjang kalimatnya, walaupun saya ngasih space-nya di sana tuh agak panjang, nggak harus ya dipenuhi, nggak harus singkat, nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau dipanjangin juga nggak apa-apa. Ya, bebas, merdeka mau. Soalnya saya lihat dari sini Pak Jadi panjang sekali ya. Saya bikin keterangan lagi. Apa yang saya jelaskan tadi dirisum jadi sebuah paragraf. Langsung aja tak jadi notulen, ya. Saya jadikan notulen jadi sekalian. Asik sekali Pak Jadi dulu panjang kali. Jadi risum kegiatan. Lagi 1 menit.
Kita udah, ada menit. Nggak usah panjang-panjang Bu Vita, ya. Seperti yang saya bilang, visi itu harus jelas, harus panjang singkat tapi bisa menggambarkan. Dan ketemu ini loh gambarnya. Udah? Siapa yang sudah selesai? Pak Dewi? Udah? Bu Lala udah? Bu Bella udah juga? Udah. Bu Widi? Udah. Keren. Bu Tita? Belum. Bu Mira? Belum. Udah. Saya ingin dengar apa yang menjadi kalimat tentang yang sudah dilengkapi itu seperti apa sih dari Bapak Ibu semua? Mungkin dari Bu Widi bisa dibacakan kalimat penumpangnya seperti apa? Mau pakai mic? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalimat penumpang dari yang sendiri, kita memimpikan murid-murid yang disiplin, mandiri, berakhlak mulia, serta sopan dan santun. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah, menuntun dan membimbing siswa. Kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing. Terima kasih. Ya, jadi yang saya tangkap adalah siswa itu unik, benar sekali, maka potensi mereka beda-beda ya, tidak ada yang sama. Walaupun kita punya siswa yang kembar identik di sini ya, kelas 6 kan, mereka pun pasti hasilnya cita-citanya berbeda, potensinya berbeda. Walaupun kembar identik lahir dari orang tua yang sama, cuma beda beberapa menit, tapi wajahnya pun sama. Tapi ketika ditanya cita-citanya beda, ketika digali potensinya juga berbeda. Hasil ulangannya bisa dilihat kan nggak sama, seperti itu ya. Jadi aku keunikan, terus saya lihat juga tadi mau dibilang karakter, dan berharap biar disiplin, mandiri dan lain sebagainya. Terus berharap sekolah ini mengutamakan siswa, pendidikan karakter siswa, ya. Terus yakin bahwa sekolah ini bakalan berkembang nantinya. Berarti arahnya itu saya lihat Bu Widi itu ingin sekolah ini menjadi sekolah yang mengutamakan pendidikan karakter. Gambarannya seperti itu dari sekilas yang saya dengarkan ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Bu Lala, bisa dibacakan Bu Lala kalimat penumpangnya. Baik, saya akan membacakan kalimat penumpang yang sudah saya lengkapi. Kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti luhur. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang istimewa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan pendidikan yang menyenangkan dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah bagian dari diri kita. Nah, keren ya. Jadi singkat sekali tapi jelas, mudah dipahami sehingga tahu nih arahnya bakalan kemana nih sekolah ini. Dari dua yang sudah saya kasih untuk menyampaikan kalimat penumpangnya, kedua-duanya arahnya ke karakter. Apa memang setelah kita bermasalah di karakter begini? Saya jadi gini, bisa berpikir gini, kok visi kita sama nih? Jangan-jangan yang masalah sekolah kita karakter anak yang perlu dibenahi. Kan nggak mungkin kita dari
lahirnya berbeda, orang berbeda, ya kita ini berbeda tapi pemikirannya mirip gitu loh, karakter. Jangan kita melihat hal yang sama, bahwa masalah sekolah kita karakternya. Ya semoga aja nanti kita bisa benahinya. 2 guru cewek, lagi 1 dari guru cowok harus ada ya. Coba tahu pemikirannya beda, dengan beda cewek cowok, kalau cewek cowok lain lagi pemikirannya. Tapi karena Pak JP sering saya ajak diskusi, kayaknya tahu nih kalau saya arah keinginan saya kayak gimana, mungkin Pak JP bakalan mirip-mirip nih kalau sama saya. Ya silakan Pak JP. Baik, terima kasih atas jawabannya. Maaf sedikit, mungkin agak out of the box gitu ya. Untuk yang pertama, mengisi kalimat penumpang, kita memimpikan murid yang sudah pasti berdisiplin dan memahami kemampuan dirinya sendiri. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang mampu melalui sistem yang ada dalam kehidupannya dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tentunya pendidikan yang berfokus kepada siswa dan membuat siswa nyaman untuk belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan di zaman ini memiliki level yang lebih sulit dari sebelum-sebelumnya. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk membuat siswa kita menuntaskan pendidikan dasarnya dengan maksimal. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa mencapai kesempurnaan itu mustahil, tetapi harus tetap optimis demi siswa-siswa kita. Terima kasih. Yang paling saya terkesan itu yang pertama, Pak Jadi, coba dibaca ulang. Kita memimpikan murid-murid yang berdisiplin dan memahami kemampuan dirinya sendiri. Ya, memahami kemampuan dirinya sendiri ya. Ini yang jadi fokus perhatian saya juga pribadi ya. Nanti akan muaranya ke sebuah prakarsa visi prakarsa perubahan yang saya buat, yang mungkin sekiranya mengcover segala harapan, bayangan, gambaran Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya, jadi saya lihat kurang lebih sama karakter ya. Kayaknya memang masalah sekolah kita karakternya, bukan prestasinya, karakternya dulu dibenahi. Ya, lagi satu mungkin ada yang mau menyampaikan, kan tadi saya tunjuk nih, sekarang ingin menyampaikan sendiri. Saya tahu, saya pengen juga didengarkan gitu. Saya udah buat yang sebagus-bagusnya nih, tapi nggak ditunjuk sama Pak Wisnu. ada bulu kira, bulu kita, atau bulu bela aja lagi tiga. Siapa tahu ada yang mau? Ada yang mau membacakan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Siapa tahu, karena kan takutnya saya nggak menunjuk, yang ditunjuk aja sebenarnya yang lain mau tapi udah berani. Udah berani bilang, kasih kesempatan. Nah, jadi dari 3 itu saya bisa lihat bahwa Bapak Ibu sudah paham tentang visi, bisa menggambarkan di mana arah sekolah kita nanti, bisa menyampaikan harapan seperti apa sih keinginannya nanti sekolah ini itu menelurkan sesuatu seperti apa gitu. Ya, jadi kurang lebih sama. Dan yang paling banyak adalah tentang karakter. Nah, biar Bapak Ibu jelas, kita lihat lagi sekali tentang visi sekolah kita sendiri. Saya bagikan juga, sini saya sudah print, saya kembali minta ke Bu Yeni, terus dikasih langsung visi, terus indikator visinya beserta misinya. Baru lihat ini tuh baru gitu loh, bahwa visi kita ada yang seperti ini ya. Bukan visinya, tapi terkait indikatornya. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya inginkan dalam hati itu sebenarnya sudah ada di sini. Cuma karena saya belum pernah membaca indikatornya saja. Kalau visinya kan udah terpampang tuh di tiap kelas, kayaknya ada ya. Tiap kelas kan ada tuh. Tapi kan guru hanya baca indikatornya. Oh, ada ininya, oh ada. Ya, cuma saya nggak kan dengan indikator visinya. Setelah saya baca, oh ini ada loh yang saya inginkan untuk sekolah ini gitu. Ya, cuma bedanya di visi tidak muncul, tapi di indikatornya muncul. Terus, ya harapan saya kan visi itu menggambarkan semua yang kita inginkan.
Tuh. Bukan berarti seperti yang Pak Kadek tadi bilang kita harus mengubah visi sekolah kita kalau itu sekarang nggak kayak gitu maksudnya ya. Tapi setidaknya kita belajar gitu loh. Visi sekolah kita tuh relevan untuk zaman sekarang gitu lah. Masalah diganti atau tidak ya nanti keputusan guru kepala sekolah ya. Kalau nggak diganti nggak masalah. Tuh. Ini kita saya bagikan dulu ya biar lebih fokus. Jadi nggak ada kegiatan nulis ya, hanya membaca dan sama ya isi sekolah kita. Saya aja kalau nggak ada kegiatan ini nggak baca detail indikator ini. Paling saya baca visinya aja sekilas. Oh ini oke. Saya kan baru setahun lah di sini ya. Tanggal 1 Agustus kan udah lewat pas 1 tahun. Yang gugus budaya. Saya pas 1 tahun di sini dan saya baru sekarang ini baca visinya karena ditempel sama Pak Budi. Pak Budi yang buatnya ditempel. Jadi saya ingat oh visinya gitu. Jadi setelah 1 tahun baru tahu visi sekolah. Jujur. Nggak malu saya bilang gitu loh. Ya, jadi setelah setahun baru tahu dan setelah setahun dan setelah hari kemarin baru membaca indikatornya karena baru 2 hari yang lalu kita. Jadi benar-benar baru tahu gitu loh. Kalau nggak ada kegiatan kayak gini mungkin saya nggak untuk membaca indikator ini. Nah, jadi setelah dibaca visi sekolah kita adalah mewujudkan generasi muda yang mandiri, kreatif, kritis, berlandaskan religiusitas serta berkebinekaan global. Terus dari indikatornya di sana di lembar saya bagikan ya, ada indikatornya apa? Jadi indikatornya itu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang dapat membangun kepribadian siswa mandiri, kreatif, berkritis serta memiliki daya saing global. Yang kedua, terwujudnya sikap mandiri, kreatif serta berpikir kritis siswa yang terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter. Terwujudnya pembelajaran yang efektif serta efisien yang dikemas dalam bentuk digitalisasi. Terwujudnya kondisi sekolah yang kondusif dilandasi rasa kebinekaan global. Terwujudnya pendidikan karakter yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, wujudnya sumber daya manusia yang berwawasan global serta kemampuan berteknologi. Nah, jadi dari apa yang dibuat indikator visinya ini jelas ya, apa yang harus kita arahkan siswanya kemana. Terus dari sana kita jabarkan misi, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nah, dari yang sudah Bapak Ibu baca, kita fokus ke visi ya, misinya nggak cuma sekedar biar bisa dibaca aja, siapa tahu juga pengen tahu misinya. Nah, dari yang Bapak Ibu baca, kira-kira saya lanjutkan seperti yang ada di slide, apakah visi sekolah yang sudah ada selama ini sudah selaras dengan cita-cita siswa atau enggak? Apakah adakah yang ingin disesuaikan, baik ditambah, dikurangi dari visi sekolah yang sudah ada? Kalau ada, apa itu? Kan Bapak Ibu tadi sudah menggambarkan itu keinginan kita sebagai guru itu di kalimat umpama pengennya segini. Dikaitkan dengan visi sekolah, match nggak? Cocok nggak? Yang Bapak Ibu bayangkan tadi dengan visi sekolah. Kira-kira dengan bayangan Bapak Ibu tadi visi sekolahnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu tadi? Tuh. Kalau memang sesuai, oke, bagus. Berarti visi sekolah kita relevan. Ya, relevan ini. Tapi kalau seandainya tidak sesuai totally, ya, sama sekali tidak cocok, tidak relevan, terus apa ya? Visi yang lebih baik? Atau enggak, kalau bukan totally, tapi ada sedikit Pak yang kira-kira kayaknya perlu diubah dikit, entah dikurangi atau ditambah. Nah, kalau yang kayak itu apa? Bagian mananya dari visi tersebut? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya sebelum lanjut ke slide berikutnya? Kira-kira ada? Ya, Pak Didi, silakan Pak Didi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit untuk yang pertanyaan apakah
visi sekolah yang sudah ada selama ini sudah selaras dengan cita-cita siswa. Untuk yang kedua mungkin bukan ya. Itu yang pertama katanya. Apakah sudah selaras? Menurut Tian selaras dalam artian apakah mampu diterapkan itu kemungkinan belum. Kalau dalam artian mampu diterapkan kemungkinan belum. Kenapa? Karena karakteristik siswa saat ini di gen alpha yang sudah dibilang itu sedikit berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Apalagi generasi 90-an yang notabene melihat mata gurunya saja itu tidak ada. Sedangkan hari ini, zaman ini, anak-anak itu sangat dekat dengan gurunya. Yang artinya dalam hal visi terkait tentang generasi muda yang mandiri itu sudah mampu merasuki anak-anak. Mandiri dalam artian dia mampu mendekatkan dirinya dengan gurunya terkait bertentangan dengan zaman 90. Artinya kita siswa membatasi diri dengan guru kita, artinya itu guru, saya siswa. Sedangkan saat ini itu tidak. Itu yang pertama. Kemudian kalau selaras dalam arti menerapkan semua indikator visi yang ada kepada siswa itu menurut yang belum, karena berbagai hal dan berbagai kondisi terkait mungkin sarana prasarana, terkait mungkin kesiapan orang tua siswa atau kesiapan guru ataupun kesiapan siswanya tersendiri berkaitan tentang indikator visi yang ingin kita wujudkan bersama. Mungkin dalam hal itu, tetapi kalau dengan cita-cita siswa harusnya sudah tercover penuh oleh visi sekolah kita. Itu dari dia. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya dan pendapatnya dari Pak Jevi ya. Jadi Pak Jevi mengamati bahwa perbedaan siswa yang dulu dan sekarang ya. Kalau yang dulu itu melihat guru aja nggak berani gitu. Kalau sekarang itu mereka bahu bersama guru ya. Jadi mau bicara apapun, mau bahas apapun, mau diskusi apapun, ya bebas. Kita bisa menyampaikan apapun. Nah, siswa zaman sekarang itu cenderung terbuka. Sehingga kalau mereka terbuka, sebenarnya potensinya gampang digali. Ya, daripada siswa zaman dulu yang cenderung nggak berani ngomong sama guru. Ya, karena itu sebenarnya kalau hal itu bagaimana gitu, bahwa kalau dirasa sesuai dengan cita-cita siswa ya sudah selaras visinya. Cuma kalau dari segi penerapan ya sesuai indikator visi ya mungkin belum gini ya, belum semua, mungkin ada yang sudah, ada yang belum seperti itu. Terus Bapak Ibu guru yang lain ada pendapatnya? Kira-kira adakah yang ingin disesuaikan? Kita ingat seperti yang dibilang oleh Pak Kadek tadi bahwa di sini kita tidak akan mengubah visi sekolah, tidak akan, tidak di forum ini, apalagi tidak adanya kelas sekolah, itu nggak mungkin. Ya, jadi ini hanya sebatas kita belajar bahwa visi sekolah kita itu relevan apa tidak, gitu aja. Terus gimana sih cara merancang visi, itu aja. Ya, jadi tidak akan mengubah visi sekolah hari ini. Satu kata pun tidak akan dihilang ataupun ditambah di visi sekolah kita hari ini ada. Cuma kita kayak saya ingin menggali dari pendapat Bapak Ibu itu, jika ada yang ingin ditambah atau dikurangi dari visi sekolah itu ada nggak kira-kira? Biar lebih relevan. Sekarang ini udah relevan di sekolah ya relevan, tapi biar lebih relevan lagi sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam. Ada nggak kira-kira yang ingin ditambah dari visi sekolah itu? Ada? Ada pendapat yang lain? Bapak Ibu semua? Tidak? Ya, kalau enggak saya lanjutkan. Nah, kalau saya pribadi ya, nah ini tadi kan dari Pak Jevi, dari saya pribadi bagaimana? Apakah visi sekolah sudah ada selama ini selaras dengan cita-cita siswa ya? Masih selaras pastinya. Karena kalau kita lihat di sini visi sekolah itu adalah mandiri, kreatif, kritis, berlandaskan religius, berkebinekaan global, benar nggak? Benar. Ya, kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu religius, kita sudah adakan kegiatan persembahyaan bersama, kegiatan-kegiatan mandiri kreatifnya juga ada, baik itu pentas seni, baik itu proyek P5 dan lain sebagainya. Jadi sudah ada indikator visinya,
sudah tercapai meski belum semua. Ya, sudah selaras, sudah relevan. Cuma kalau dilanjutkan ke pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan? Baik ditambah, dikurangi dari visi sekolah yang sudah ada. Nah, bagi saya pribadi, visi sekolah sudah relevan, namun saya ingin lebih relevan lagi. Ya, lebih relevan lagi sesuai dengan harapan daripada Pengadilan Dewantara, yang mana pendidikan itu harus berpusat kepada siswa, memaksimalkan potensi siswa, dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu. Tentu pada saat pembuatan visi ini dulu belum ada pemikiran seperti menyelaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kurikulum kita juga berbeda, dan hal ini baru ditemukan sejak kurikulum merdeka juga. Jadi otomatis bagi saya tentu harus ada penyesuaian kembali, walaupun tidak berubah total, ya. Tuh. Nah, apa itu? Nah, di sini saya ingin menampilkan bagaimana sih visi Prakasa Perubahan yang ingin saya perlihatkan. Nah, jadi kalau visi Prakasa Perubahan saya adalah terwujudnya pelajar yang tangguh, berdaya saing, berwawasan kearifan lokal, cerdas dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, berlandaskan profil belajar Pancasila. Nah, kenapa saya menyampaikan visi Prakasa Perubahan yang ini? Yang pertama karena saya ingin siswa tersebut menjadi pelajar yang tangguh, berdaya saing, berwawasan kearifan lokal, serta cerdas dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Karena kadang-kadang teknologi itu diasingkan di beberapa sekolah karena tidak tepat guna oleh siswa. Seperti itu. Merdeka belajar harusnya bukan pelarangan smartphone, karena sudah diatur sekolah tidak boleh melarang smartphone. Tapi yang perlu dikendalikan penggunaannya harus tepat dan berlandaskan profil belajar Pancasila. Karena apa? Itu adalah yang menjadi arah tujuan dari kurikulum merdeka. Kita ini kan harusnya dari perpanjangan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Otomatis visi kita harus selaras dengan kurikulum itu sendiri. Maka dari itu saya membuat visi Prakasa Perubahan seperti ini. Saya sering berbicara dengan Pak Jivi, saya ingin memanfaatkan teknologi di sekolah biar semuanya banyak hal yang berbasis teknologi. Kenapa? Ternyata di indikator visi kita juga sudah ada. Bukan hal baru bagi sekolah. Berarti siapa? Semua orang yang membuat visi ini zaman dulu sudah memikirkan pemanfaatan teknologi di sekolah. Cuma seperti yang Pak Jivi bilang, ya belum terwujud semua indikatornya. Nah, mungkin kenapa belum terwujud? Ya mungkin karena di dalam visi tersebut belum muncul, sehingga seolah terlupakan. Padahal indikator itu ada. Makanya bagaimana kita mengemas sebuah visi tersebut biar bisa mengcover semua indikatornya. Bukan berarti ya, maksudnya indikatornya itu ya berdasarkan dari visi. Cuma di visi tersebut saya jujur lihat di sini tidak ada ininya, apa namanya, teknologinya, tapi dibawahnya ada teknologi. Tapi saya apresiasi karena apa? Sudah dipikirkan hal itu. Cuma tidak masuk ke dalam visi sekolah. Maka dari itu saya di sini membuat visi Prakasa Perubahan, terwujudnya pelajar yang tangguh, berdaya saing. Kenapa saya bilang tangguh berdaya saing? Karena saya melihat ya baru setahun di sini kita kurang bisa bersaing dari level akademik maupun non akademik di sekolah-sekolah lain. Seperti itu. Saya pengennya bisa bersaing, minimal setiap lomba kita diperhitungkan, minimal setiap lomba kita masuk 10 besar, minimal setiap lomba kita masuk final meski belum juara. Ya selama ini ya saya sendiri nggak usah saya melihat yang lain, ya matematika aja masuk babak final aja belum pernah. Ya saya merasa gagal, tapi bukan berarti saya pesimis. Maka dari itu saya menerapkan visi Prakasa Perubahan seperti ini, dan biar bisa siswa tersebut nanti berdaya saing, tangguh, dengan tetap membawa kearifan lokal yang sesuai dengan kodrat alam yang ada di balik, dan cerdas, ya cerdas dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Teknologi itu bagus, tapi tepatnya penggunaannya itu. Karena apa?
teknologi itu semuanya bagus, yang tidak bisa menggunakan si manusianya sendiri, terutama siswa yang belum bisa mengontrol antara keinginan dan kebutuhannya. Nah, disinilah peran guru sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa agar bisa memanfaatkan teknologi itu agar lebih berguna. Seperti itu. Berlandaskan profil belajar Pancasila, tentunya karakternya itu harus dibentuk sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti itu. Ya. Jadi ini prinsip Prakasa Perubahan yang saya rancang. Nah, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira pendapat Bapak Ibu semua bagaimana terkait visi Prakasa Perubahan saya ini? Apakah setuju, tidak setuju, atau kurang relevan, atau relevan, atau harus ada yang diganti, mungkin disempurnakan atau bagaimana? Ingat, saya tidak mengganti visi sekolah, ini hanya belajar bikin visi gitu aja. Ya, saya bikinnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, visi saya ini seperti apa? Ada yang ingin berpendapat visi saya terkait visi yang saya buat? Jadi seperti yang Pak Devi bilang ya, memahami kemampuan sendiri. Nah, jadi siswa itu biar paham kemampuannya di mana, terus bisa menerapkan teknologi tepat guna di sana. Ya, dia paham, oh saya paham tentang ini, krisis misalkan ya, bisa karena pernah coba ya, kita arahkan pelajarannya dengan krisis itu misal, ya, karena biar beri pemahaman ke siswa, biar dia paham bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Ada pendapatnya apa itu terkait visi yang saya rancang, visi Prakasa Perubahan? Ada? Ada? Tidak? Sesuai? Relevan? Tepat? Gimana kira-kira? Lebih detail, lebih kompleks. Nah, seperti yang saya bilang tadi, visi itu harus jelas. Ketika jelas, mudah untuk dieksekusi, dirancang misinya. Itu maksudnya saya. Ya, bukan berarti Bapak Ibu harus disepakati sekarang besok demo ke sekolah kan itu enggak. Ya, jadi ya ini belajar gitu. Siapa tahu besok kita yang diajak diskusi buat visi oleh sekolah-sekolah, minimal kita tahu lah punya bekal. Oh, kayak gini kok cara doangnya. Itu maksudnya. Ya, nggak ada ya? Ada pas ya? Pas. Oke, lanjut. Nah, ini ada diskusi saya harapkan dipercepat. Ya, durasinya kayaknya sudah lumayan. Ya, jadi dari sisi tadi kita sudah merancang tuh bersama-sama kebutuhan siswa itu bagaimana, kemerdekaan itu mengambil filosofi pendidikan kejar antara itu seperti apa, ujung-ujungnya bagaimana kita menggambarkan siswa dan akhirnya menjadi visi gitu. Nah, ada sesi diskusi sekarang ada 4 pertanyaan. Sikap dan perilaku seperti apa yang harus kita lakukan sebagai contoh kepada siswa guna mewujudkan visi yang dirumuskan, visi yang saya tadi. Ya, visi yang Bapak setuju kan? Bapak guru semua setuju dengan visi saya tadi. Nah, kalau gitu gimana sikap dan perilaku kita untuk mewujudkan visi itu? Terus yang kedua, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama mencapai visi yang dirumuskan? Inisiatif perubahannya apa? Apakah mau mengadakan ekstrakurikuler tambahan ini apa, atau menerapkan pembelajaran seperti ini? Terus yang ketiga, apa sih kolaborasi yang dapat dilakukan? Guru, orang tua, kepala sekolah untuk pendidikan visi yang dirumuskan. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya sinergi antara orang tua, guru, kepala sekolah, pemangku kepentingan, lembaga yang berkecimpung di dunia pendidikan, tokoh masyarakat yang kembali tidak berkuasa. Kalau ada tokoh masyarakat nggak bisa spesifik juga gitu loh. Kita perlu berpikir aset based pemikiran berdasarkan aset apa sih yang dimiliki oleh sekolah kita, termasuk juga SDM-nya. Nggak hanya aset itu hanya sarana prasarana, SDM-nya seperti apa. Terus apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, ada visi sekolah dapat tercapai. Bentuk kegiatannya seperti apa sih? Atau enggak bentuk pembelajarannya juga boleh. Kan kegiatannya harus kegiatan eksternal, boleh kegiatan yang ada di kelas pembelajarannya. Ya. Bisa kita diskusikan satu persatu. Yang pertama, saya langsung ketik di sini ya, biar nggak sibuk bertulisnya. Saya ketik di sini aja.
Kira-kira apa Bapak Ibu? Menurut saya bagaimana murid dicontohkan ya, kita sebagai guru dulu memberikan contoh bagaimana anak-anak itu bersikap di sekolah, kemudian perlu juga adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah. Bukan berarti orang tua membebaskan anaknya di sekolah, memberikan seluruh tanggung jawabnya untuk mendidik anak itu kepada sekolah saja, tetapi di sini perlu ada peran orang tua dan kerjasama dengan orang tua bagaimana bisa menggali juga potensi yang dimiliki anaknya untuk tetap mengembangkan dari sisi di rumah apa mungkin yang dikembangkan, mungkin mereka bisa les atau kursus, dan itu aja. Apalagi ada kalau abu-abu dalam itu yang tampak ya, kurang lebihnya udah layak itu bisa di jadi kalau nanti kurang pas dikali layar nanti kita makan. Saya nggak sempat mencatat sifat yang Bu Nala bilang ya, tapi jangan harapkan apa yang Bu Nala bilang itu nanti yang saya makan di sini nanti dibalik layar dengan naik ke belakang. Menurut saya sih segini yang terbaik. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Ibu lain terkait pertanyaan yang pertama? Jadi harus memberi contoh dan bekerjasama dengan orang tua dalam menerapkan pendidikan di sekolah dan di rumah. Dan saya rasakan itu ya di tempat anak saya sekolah dalam menggunakan HP dan orang kepala sekolah bukan gurunya mengingatkan Pak Ibu, kalau anaknya juga jangan dikasih HP ya, biar selaras antara yang disampaikan di rumah sama yang di sekolah. Nanti takutnya di sekolah melarang, di rumah mengizinkan, nanti yang di rumah dijadikan pembelaan untuk di sekolah. Di rumah saya kasih. Ini tetap kecil ya, kalau kita di sini ada yang lain. Jadi menyelaraskan pendidikan di sekolah dan di rumah. Ada lagi yang perlu ditambahkan di sini? Pas, kira-kira. Lanjut yang kedua, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama pada petisi yang dirumuskan. Ya, begini. Kalau dari siang sendiri itu inisiatif perubahannya itu lebih ke ekstrakurikuler. Ya. Penambahan betul, benar sekali. Penambahan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kemampuan dan kemauan sosial. Jadi ekstrakurikuler itu tidak harus dari segi pendidikan saja, tapi juga harus dari non pendidikan. Salah satunya itu sekarang yang sudah marak di Indonesia adalah e-sport atau istilah dalam kita sehari-hari itu adalah games. Games tidak berkonotasi negatif. Apalagi sekarang PON itu ada, SEA Games ada. Salah satu yang divisi yang e-sport yang bisa saya sampaikan adalah Mobile Legends, di mana Mobile Legends itu tidak hanya sekedar games untuk keseharian saja, tapi bisa dijadikan salah satu cita-cita, jadikan sebagai orang itu atau siswa itu profesional dalam gamers, maka masa depan mereka akan lebih baik. Dalam artian semua itu sama seperti sisi lain, polisi, tentara, itu pun ada gajinya, itu pun ada pride-nya atau istilahnya itu kebanggaan tersendiri. Salah satu yang saya banggakan dari player e-sport Mobile Legends adalah Lemon. Lemon adalah player dari RRQ yang menjadi maskot Mobile Legends. Tanpa Lemon, viewers dari pertandingan itu akan sangat berkurang. Dengan adanya Lemon bermain di dalamnya itu,
2 kali lipat view-nya atau penontonnya itu 2 kali lipat. Artinya seorang pelajar games itu bisa merubah pandangan publik. Jadi anak-anak pun tidak harus hanya belajar akademik, tapi non akademiknya bisa juga digali, entah olahraga, entah kayak itu seperti sekarang e-sport dalam artian game. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan selalu menyalahkan anak dalam bermain game. Tapi kita juga harus tahu potensi yang harus digali. Makanya dalam inisiatifnya itu harus adanya ekstrakurikuler yang menampung itu supaya anak-anak tidak bermain game itu kelewatan. Jadi ada jadwalnya, kita berikan motivasi. Oh, kalau kamu sehari main game 8 jam, tapi tidak ada tujuannya, untuk apa? Hanya sekedar bermain saja. Kalau hanya sekedar bermain itu juga tidak harus sampai 8 jam. Bisa jadi cuma sejam sudah cukup. Tapi kalau 8 jam itu ada targetnya, saya harus menang kompetisi ini. Nah, itu boleh-boleh saja. Maka di sanalah perlunya ekstrakurikuler sebagai alat atau wadah dari apresiasi anak-anak yang ingin berkecimpung di bidang e-sport atau di bidang games. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi saya generalisasi apa yang disampaikan oleh Pak Budi adalah inisiatif perubahannya adalah penerapan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan segala jenis potensi siswa, karena semakin banyak ekstrakurikuler yang disediakan menjadi ekstrakurikuler pilihan, semakin mudah mencari potensi siswa dan mengarahkan siswa. Karena kalau ekstrakurikulernya sedikit, pilihannya sedikit, ada potensi-potensi siswa yang tidak terwadahi, tidak terfasilitasi. Meski ini sebenarnya berat bagi sekolah negeri terkait di anggaran, itu aja masalahnya. Kalau di sekolah swasta kayak saya kemarin di sekolah nasional ya ekstrakurikulernya jumlahnya 20-an. Apalagi waktu saya di SMA 46 ekstrakurikulernya. Jadi terwadahi segala bentuk potensi siswa. Ya cuma beda kan kalau di swasta ya gambarannya mungkin banyak. Di SMA juga muridnya ribuan, dana bosnya eman plus dana SPP lagi eman ya, sampai bisa beli mobil sekolah saya itu 2 mobil yang Innova untuk transportasi, untuk memfasilitasi kegiatan sekolah mobilnya. Contoh nggak kemarin seperti yang Pak Jiri bilang, sana sudah ada ekstrakurikuler e-sport. Waktu itu saya juga yang memprakarsanya terkait selain videografi. Nah, jadi saya yang ngantar murid lomba e-sport itu pakai mobil sekolah, difasilitasi lah. Nah, hal yang itu mungkin sulit di SD, ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan sinergi komite, mungkin dana komite bisa karena setahu saya bisa digunakan itu untuk membayar guru ekstra. Kan seandainya kalau bisa seperti itu, ekstrakurikuler semakin banyak, potensi siswa semakin terwadahi dan guru semakin mudah mengarahkan, dan orang tua pun juga akan senang pastinya. Tuh, ya. Bahkan itu misalkan kayak sekarang mau ditambah ekstra bahasa Inggris ya, bagus. Kalau mau lagi misalkan kayak kemarin di Murat ya, begitu, kayak itu juga perlu diwadahi, difasilitasi gitu, bahwa tidak menutup kemungkinan potensi siswa ada di sana. Cuma kita tahu nggak, mewadahi nggak, memfasilitasi nggak gitu aja. Ya meski sulit ya, ini masalah anggaran masalahnya. Beda halnya kalau di SMA atau di sekolah swasta nasional, ini sangat mudah. Tinggal dari pelatihnya, ada bisa nantang-nantang untuk mau bayar berapa, bisa gitu. Yang saya tahu ya, saya pernah di swasta nasional, pernah di SMA sampai tantang-tantangan. Jadi pelatihnya didatangkan, dia punya sertifikat sebagai pelatih, nggak sekedar pelatih, nggak sekedar guru yang bisa ngajarin itu, tapi dia emang pelatih khusus gitu loh, pelatih e-sport khusus atau pelatih bulu tangkis khusus, pelatih basket khusus, dia punya sertifikat pelatih gitu. Jadi dia kata, saya sekali pertemuan di berapa, kayak gitu. Tapi ya bukan berarti setelah dibayar ya leha-leha gitu, ditarget juga oleh sekolah minimal masuk final, minimal semifinal, minimal 10 besar gitu. Kalau yang mungkin yang baru merintis, ekstranya mungkin yang minimal itu normal gitu. Habis itu udah 2 atau 3 tahun minimal masuk 10 besar. Ya setelah 6 tahun ya minimal masuk final loh. Kayak gitu loh kita. Ya kan itu ya. Setelah kita mungkin agak sulit, bukan tapi tidak penting. Lanjut. Yang ketiga, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang dirumuskan? Ada pendapat yang lain dari guru-guru?
mungkin Bu Muswita, atau Bu Dong, Bu Budi, atau Bu Bella. Karena tadi sudah Bu Lala sama Pak Jadi mau ngomong lagi loh. Pak Jadi habiskan saja Pak Jadi, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Di sini kalau kolaborasi sudah pasti dari guru, orang tua, dan kepala sekolah itu pasti dalam bentuk komite sekolah. Di dalam komite sekolah ini kan kita berbicara terkait kolaborasi. Apalagi komite sekolah adalah perpanjangan informasi dari sekolah ke orang tua siswa. Tanpa adanya komite sekolah, itu mungkin sekolah akan sedikit terkendala terkait apa yang ingin disampaikan ke sekolah terhadap orang tua, mungkin jadi miskomunikasi. Salah satu hal yang harus menurut saya sih seperti tadi, seperti yang Pak Wisnu bilang tadi, ketika kita ingin menambahkan ekstrakurikuler itu ada hal-hal yang tidak bisa kita cover dari sekolah, maka di coverlah di komite sekolah itu. Dan tentang itu harus ada kolaborasi dari orang tua siswa. Orang tua siswa di sanalah yang akan membantu sekolah demi mencapai visi sekolah itu. Anak-anak nyaman di sekolah, orang tua aman di rumah, guru-guru enak untuk melaksanakan kegiatan. Artinya yang seluruh kolaborasi dalam hal ini terkait tentang komite sekolah dan jajaran-jajarannya berkaitan tentang penyaluran informasi atau permajaan informasi dari sekolah ke orang tua siswa biar tidak ada miskomunikasi gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jadi. Yang lain mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi? Ya. Nanti yang keempat ini apa itu lagi ya? Dia nggak mendominasi, karena saya diajarkan seperti itu ya Pak ada ya di grup penggerak nggak boleh ada satu yang mendominasi. Walaupun ada yang pintar, ada yang merasa bisa, nggak boleh. Ya di grup penggerak itu disampaikan bahwa tidak boleh ada satu guru yang mendominasi, nggak boleh. Walaupun ada tugas berkelompok, harus dibagi rata, semua dibagi. Ya tujuannya sebenarnya grup penggerak itu disuruh berkolaborasi. Ya semakin sering berkolaborasi, semakin bagus hasilnya. Karena kadang-kadang kalau kita berkolaborasi ada banyak ide yang muncul yang tidak terpikirkan oleh diri kita sendiri. Saya berpikir A, setelah berkolaborasi dengan Pak Divi jadi AB, setelah kolaborasi dengan Pak Bella jadi ABC gitu. Jadi nambah gitu. Itu yang diajarkan di guru penggerak sebenarnya. Bagus sih. Ya, cuma jangan mendominasi gitu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan terkait pertanyaan yang ini? Kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah ada? Saya rasa seperti itu ya, yang Pak bilang orang jadi itu betul. Jadi memang harus ada kolaborasi antara orang tua, sekolah, komite. Pengalaman saya dulu saya pernah di sekolah swasta nasional, saking berdedikasinya dia jadi komite, ada anggota komite yang ngajar ekstra dan nggak dibayar. Saya suka rela, saya ngajarin. Itu saking berdedikasinya, jadi saking punya rasa memilikinya. Karena dia nggak kaya sih, dan dia merasa meluangkan waktu sejam nggak masalah gitu loh. Orang mereka dijemput datang sampai pakai Alphard, pakai Fortuner. Orang tuanya nggak kerja, saya absen jam sekian nggak gitu. Mereka datang, orang uang dan mengalir terus, mereka free. Jadi dia yang menawarkan free, nggak ditanya loh. Dia yang menawarkan free, Pak saya aja yang ngajar ini, begitu. Dan nggak dibayar. Karena apa sih bayaran 150.000, 200.000, 300.000 bagi yang penghasilannya sampai ya nggak usah dari bilangnya. Tuh karena SPP-nya aja di sana 1.800.000 per bulan. 1,8 per bulan SPP-nya. Dia kalau punya anak 1, punya anak 3, habis ya. Di sana antar jemput Alphard semua, Fortuner, gitu kan. Kayak gitu. Makanya mereka ketika menawarkan diri ngajar ekstra nggak minta bayaran. Malu minta bayaran 200.000, 300.000. Mereka malah kasih uang ke sekolah gitu. Kayak gitu. Ya itu enaknya. Tapi kalau di SMA kemarin saya nggak ada kayak gitu, nggak ada negeri soalnya, tapi ya uangnya banyak sampai bisa berapapun diminta ya bisa. Tuh. Oke, ada masukan lagi? Nanti mungkin bisa dilengkapi bajunya diberi belajar lagi ya apa yang disampaikan biar lebih komplit lagi, lebih utuh. Lanjut. Yang terakhir, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Tadi ekstrakurikuler bisa
Cuma ya mungkin lagi misalkan program sekolah mungkin kita rancang apa gitu. Ada program sekolah yang berbasis kearifan lokal mungkin program sekolahnya. Karena apa? Kan kita harus sesuai dengan kodrat alam pembelajaran. Tuh. Bisa kita rancang sebuah program, sebuah kegiatan mungkin di hari Sabtu, mungkin di jeda semester, kan nggak harus rutin tiap minggu, bisa saja tiap jeda semester kita buat kegiatan ini, nggak rutin tiap jeda semester, karena ini program sekolah itu bisa. Sebenarnya banyak, ya banyak sebenarnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang terpikirkan ya, Bu Bella, silakan Bu Bella pakai mic-nya biar terdengar suara indahnya. Soalnya ini penyanyi pada, kalau banyak pada penyanyi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin bagaimana bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan oleh guru, orang tua maupun kepada sekolah agar visi misi dapat tercapai. Mungkin dari tadi kita berbicara tentang ekstra ya Pak ya. Benar sekali bahwa di mana ekstra kurikuler di sekolah kita itu kan baru ada beberapa, baru 5 ya. Baru 5, sedangkan setelah saya tanya kepada anak-anak itu tidak mengcover seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi benar yang juga dibilang sama Pak Jevi tadi bahwa harus adanya penambahan ekstrakurikuler dan memang kendalanya ya tadi di anggarannya. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi kita sekarang di tahun ini kan kita sudah berkolaborasi dengan komite. Mudah-mudahan dari sana juga kita bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan kita ini dan akhirnya kita bisa mengembangkan potensi siswa itu menjadi lebih baik dan lebih terarah lagi Pak Nik. Terlalu yang kedua mungkin untuk kegiatannya tadi Pak Wisnu bilang tentang kearifan lokal. Nah kebetulan di P5 kita sekarang untuk semester ini kita mengutamakan ya tentang kearifan lokal. Nah contoh misalnya seperti saya di kelas 5, anak-anak zaman sekarang itu sudah jarang sekali nggak tahu yang namanya Mekido. Nah di sana saya coba gali potensi anak di bidang Mekido. Awalnya saya kira anak nggak suka Pak. Saya kira awalnya anak itu akan bosan, tetapi lama-lamaan kok dia senang, malah terus nanya, Bu Guru, kapan Mekido? Bu Guru, ini bener nggak gini cengkok ilegalnya, bener nggak gini nadanya? Loh, jadi ekspektasi saya terhadap anak-anak bilang nggak suka Mekido itu di awal pikiran saya, ternyata setelah kita terjun di anak-anak, oh anak-anak senang ternyata Mekido. Berarti dari sana juga kita bisa mencapai visi yang tadi, visi prakarsa yang Pak Wisnu garap tadi itu. Berarti dari kearifan lokal dari P5 kita. Terus ada mungkin dari teman-teman yang lain yang buat canang, buat plakat. Dari sana juga kita sudah bisa sedikit tidaknya nantinya rempet ke visi dari sekolah kita. Mungkin sekian Pak Wisnu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bella atas usulannya. Nah jadi seperti itu ya memang gimana caranya kita mengemas sebuah kegiatan tidak perlu menambah program tapi dengan memodifikasi kegiatan yang sudah ada seperti yang dibilang oleh Bu Bella itu nggak ada P5 aja dikembangkan yang disisipkan kearifan lokalnya lebih banyak. Kalau bikin program baru juga boleh gitu ya, bebas lah. Ya, jadi menyesuaikan dengan situasi kondisi di sekolah masing-masing. Ketika dirasa sebuah program dibuat mengeluarkan biaya yang lebih banyak, tentu saja ya disisihkan di P5 aja. Nggak ada anggaran dari sekolah, gitu. Anggarannya dari uang siswa atau apa kan nggak tahu. Nah itu mungkin bisa dijadikan solusi, ya bentuk kegiatan nyata konkret yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi yang diprakarsai tadi, disusun, dirancang tadi itu bisa tercapai. Tentunya seperti yang dibilang juga oleh Pak Yusuf, biar karakter siswa kita ini kedepannya lebih baik. Itu sih. Ya, jadi dengan dijawabnya pertanyaan terakhir oleh Bu Bella, otomatis 4 pertanyaan sudah clear. Ya, tepuk tangan buat kita semua.
Oke, sesi terakhir kesimpulan dan refleksi. Jadi ini adalah sesi diskusi lagi, cuma lebih ke apa sih yang Bapak Ibu rasakan setelah kegiatan ini berlangsung, dan apa sih yang akhirnya dipahami setelah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan perasaannya, terus apa yang sekiranya dipahami, hal-hal positif yang didapat dari kegiatan hari ini apa? Oke, ada silakan. Yang belum sempat berbicara, belum berbicara, oke. Ayo berbicara. Biar ada dokumentasinya, kita lagi bicara gitu. Ayo. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan mulai kesimpulan. Refleksi kegiatan yang sedang kita lakukan ini. Kegiatan ini saya rasa sertifikat saya mengerti bagaimana caranya menentukan dalam mau membuat visi dan misi sekolah. Rasanya gimana? Senang bu? Saya senang. Senang, bahagia, berkecelakaan atau kesel? Karena ini perasaan saya senang karena sudah dibimbing oleh solusi. Perasaannya senang. Baik, yang lain, Bu Gun. Maafin mungkin saya gitu. Gak sempat semuanya bicara. Terima kasih atas kesempatannya. Dari kegiatan ini saya merasa sangat beruntung ya. Jadinya dari dulu tuh kita nggak tahu tuh bagaimana caranya menyusun visi sekolah. Setelah ada kegiatan ini jadinya oh seperti itu ya visi sekolah itu bagaimana caranya supaya sekolahnya menyusunnya itu biar tercermin bagaimana supaya sekolah itu bisa maju sesuai dengan harapan kita. Oke, terima kasih Bu. Lagi satu Bu Widi. Biar dapat, kalau Pak Jipi nggak usah dari tadi banyak ngomong. Ya Bu Widi, silakan Bu Widi. Yang mana aja boleh. Saya merasa keduanya nggak boleh, saya merasa senang. Terus akhirnya yang dipahami apa? Dari kegiatan ini saya merasa senang dan mengerti bagaimana menyusun visi. Kemudian dari kegiatan ini saya juga paham bahwa visi itu seperti apa, cara menyusunnya bagaimana, dan harapan untuk siswa terhadap visi itu seperti apa. Oke, baik, terima kasih dari Bu Puspita, Bu Mira, dan Bu Widi yang sudah menyampaikan perasaannya terkait kegiatan hari ini. Jadi secara garis besar saya merasa senang karena sudah mengikuti kegiatan ini dan merasa beruntung bisa mengikuti kegiatan ini karena lebih paham lagi bagaimana cara menyusun visi dan bagaimana sih visi yang baik, yang bagus, yang relevan untuk sekolah itu seperti apa, sehingga juga tercerahkan cara bikin kegiatannya itu seperti apa sih yang harus dilakukan selaku guru, selaku orang tua, selaku kepala sekolah, perannya seperti apa. Walaupun waktunya singkat terbatas ya, tapi setidaknya diskusi ini bisa kita lanjutkan nanti di luar forum ini, bisa kita sering-sering bersama untuk kemajuan sekolah tentunya. Oke. Sekian yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan hari ini. Mungkin saya bisa kembalikan waktunya kepada MC untuk kegiatan berikutnya, kegiatan yang ke-8 ya Bu ya.
Oke, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan hari ini. Terlepas dari hal yang sengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan, itu semua hanya untuk kepentingan kegiatan pendampingan di video yang kedua ini terkait bagaimana cara merancang visi dan membuat visi prakasa perubahan di sekolah. Harapan saya ini bisa menjadi pengalaman yang baru bagi Bapak Ibu dan mungkin bisa diterapkan nantinya, tidak harus buat visi sekolah, minimal visi pribadi. Ya, minimal visi pribadi ya, seperti apa sih maunya ke depannya sebagai guru atau sebagai orang tua atau sebagai apa, silakan ya. Sekian dari saya, terima kasih, tepuk tangan lagi sekali untuk kita semua. Silakan Bu Dena. Baik, terima kasih Pak Guru Wisnu atas pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan dengarkan bersama penguatan dari Bapak Hadep selaku pengajar praktik. Untuk waktu ke depan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Budaya salam. Baik, luar biasa sekali dari Pak Wisnu sudah memfasilitasi jadi kegiatan penyusunan visi dan bahasa perubahan bersama Bapak Ibu semua yang hampir luar biasa aktifnya, bahkan yang tadi dari Pak Dirjen ya, dengan segala undang-undangnya disampaikan semua. Inilah ajar kita di sebelah kali ini. Jadi di sini kita saling mengeluarkan, saling mengisi kekosongan. Jadi sekali lagi disclaimer kerja, tidak ada yang saling menggurui di sini, bukan berarti guru penggerak, guru yang terlempar kasta tertinggi yang seperti yang saya sampaikan, itu bukan. Dan kita hilangkan persepsi itu dan kita ambil persepsinya bahwa guru penggerak itu adalah teman kita di dalam berkolaborasi untuk kemajuan ke depannya. Kemudian tadi ini adalah cara bagaimana kita menyusun visi, jadi menyusun visi sekolah seperti yang mau Ibu sampaikan, yang juga begitu dulu. Jadi visinya sudah tinggal kita laksanakan, kalau perintah laksanakan. Dari mana datangnya kita juga tidak tahu kadang-kadangnya. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, minimal di lingkungan ini kita sudah mengetahui, sehingga nanti ke depannya kita berpartisipasi aktif dalam penyusunan visi, barangkali di tempat Bapak Ibu bertugas di tempat yang baru nanti. Oke, jadi tadi sudah disampaikan visi-misi sekolah setelah dikaji, kemudian muncul dari kesepakatan bersama, ada visi baru yang muncul dari kesepakatan bersama dari teman-teman juga di sini, sehingga itu nanti bisa dijadikan sebagai laporan ke pimpinan dan kepala alumni kepala sekolah yang masih berhalangan hadir, sehingga bisa dikaji. Nah, terlepas nanti apakah dari forum ini kita kan sudah punya visi, apakah itu akan dipakai ataupun tidak, itu tergantung kepala sekolah, karena itu bukan kepala sekolah kan. Jadi kepala sekolah perlu juga dengan Bapak Ibu semua, mengundang stakeholder juga, termasuk komite, kita akan berproses seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi visi yang disebutkan dari juga nanti bisa disampaikan sendiri dalam beberapa kepala sekolah yang sudah dihadiri oleh teman-teman. Kemudian mungkin dalam visi juga yang masing-masing ya data lebih seperti yang katanya dari 18 kata. Jadi sebenarnya kenapa 18 kata? Karena untuk kita sebagai keterbatasan manusia untuk melihat terlalu panjang itu kan lumayan juga. Jadi dengan 18 kata maksimal dalam ilmu, dalam pelajaran bagaimana manusia untuk melihat itu. Jadi sehingga visi-visi juga adalah sebagai gambaran ke depan, cita-cita ke depan, sehingga melekat di dalam diri kita. Kemudian kita dari motivasi diri untuk mencoba untuk melakukan visi-visi itu. Dari dasarnya, kemudian di dalam visi-misi dan mesti harus kata profil pelajar Pancasila. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi yang kita kandung di dalamnya, baik itu beriman bertakwa kemudian mandiri, bertanggung jawab dan lain sebagainya, dengan sangat familiar, kreatif dan sebagainya. Jadi kita dari sekolah yang mana akan kita barangkali 3 diambil atau 2 diambil atau bahkan mampu sebenarnya tidak masalah. Anda tidak ada keseharusan dan tidak mengharuskan ada kata profil pelajar Pancasila. Jadi perlu di sebagai gambaran mental. Kemudian visi, kalau kemarin kita melihat visi dan
jam kita meneliti, jadi kita sama-sama saling sharing nanti. Jadi visi dan misi kan berbeda. Kita bahas visinya nanti. Kalau sekarang ada namanya visi dan prakarsa perubahan. Jadi visinya itu adalah cita-cita ke depan, kemudian prakarsa perubahannya adalah program. Jadi dari visi yang muncul, kemudian program apa saja yang kita bisa ambil dari sana. Jadi nanti bisa bicarakan dengan teman-teman di sini. Sudah bagus sekali, tapi secara keseluruhan kita lihat sudah luar biasa Bapak Ibu semua dengan aktifnya dan Pak Wisnu pemaparannya yang luar biasa yang diawali dengan filosofi belajar Pak Ki Hajar Dewantara yang itu adalah sumber atau dasar para pemikiran kita di dalam kurikulum kita. Nanti jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi sekali lagi positif kemudian. Jadi terima kasih juga sudah bersama-sama dalam menjalankan kegiatan ini berlangsung dengan sangat luar biasa. Jadi Tuhan Senat Angkatan Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara pendampingan individu kedua pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andreas yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah kami memberikan pendampingan kepada guru kami, Pak Guru Wisnu. Dan kami doakan juga dalam pendidikan guru penggerak ini Pak Guru Wisnu diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kami juga memohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam merancang sebuah visi sekolah dan terkhususnya lagi visi untuk diri kita sendiri. Bukan itu Pak ya? Dan akhir kata yang sinap atau para Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oh.